hasil apa-apa yang kita telah buat. Jadi hari ini memang secara khusus kami dari Kantor Nasional Caritas Indonesia Saya Romo Beben, saat ini sebagai Wakil Direktur Caritas Keuskupan Ruteng. Kegiatan yang dijalankan untuk kegiatan proyek seluruhnya itu berpusat pada 3 kegiatan. Yang pertama itu spirituality building, community building, capacity building. Bagaimana mereka melakukan kegiatan ini secara berkelompok, secara bersama-sama untuk menumbuhkan kebersamaan, saling kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, dan juga melalui kelompok itu mereka ada share pengetahuan ya, yang mungkin ketika pelatihan proses sosialisasi, misalnya bagaimana membuat bedeng, membuat pupuk, tingkat penerapannya mungkin tidak optimal dalam kebersamaan di kelompok, mereka bisa berbagi pengetahuan. Keterampilan mereka untuk mengelola pupuk, membuat bahan-bahan dasarnya dari mol, kemudian membuat pupuk organik, lalu kemampuan mereka mengolah tanah, kemampuan mereka untuk merawat, dan pada akhirnya bagaimana mereka memasarkan. Dari kegiatan-kegiatan seluruh pendamping ini berkutat di pada 3 hal tersebut. Maka dengan pupuk organik ini kita tetap mengolah alam, tapi memperlakukan alam secara ramah. Bagaimana kita memberi makan kepada alam dengan kesuburan pupuk organik, yang pada saat ketika alam itu sudah kenyang dengan kesuburan itu, maka dia akan memberi makan kepada manusia. Tantangan awal dalam pembicaraan dengan teman-teman di lapangan itu, orang belum mengetahui apa perbedaan antara pupuk organik dan pupuk non organik. Dalam perbandingan ketika mereka menggunakan pupuk non organik dalam pengolahan mereka, apakah hasilnya lebih bagus dan sebagainya. Kita tekankan pertama soal ramah lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, dan kemudian bagaimana mencintai keluarga dan mencintai masa depan anak-anak. Setelah mereka tahu itu, oh ternyata ini, lalu kemudian mereka menanam sayur dan merasakan sendiri ternyata ada perbedaan ketika mereka mencicipi sayur yang melalui pupuk organik dan yang bukan. Nah, begitu mereka mengalami sendirinya, baru mereka menyadari bahwa ternyata ini lebih menguntungkan, lebih baik untuk kesehatan dan sebagainya. Tetapi untuk mengubah perilaku dari awal itu orang bilang susah, tapi ketika kemarin ke kelompok itu kita dengar bagaimana dalam proses ini akhirnya mereka bisa mengubah pola perilaku dari yang instan ke suatu proses yang lebih lama, tapi memberikan kualitas yang hasil yang lebih baik untuk kesehatan. Yang kami lihat bahwa ada dampak sosial dan emosional yang dirasakan oleh para anggota kelompok dampingan. Dampak sosial tersebut pertama bahwa mereka merasakan kerjasama dalam kelompok menjadi kesempatan untuk saling mendukung, saling berbagi, dan saling membantu, sehingga hari-hari hidup mereka penuh dengan sukacita. Ada sebagian perempuan merasa waktu mereka betul-betul berkualitas, karena sebelumnya mereka hanya menggunakan waktu ini untuk bercerita-cerita, bahkan bergosip. Mereka menjelaskan bahwa sebelumnya mereka tidak tahu pertanian organik seperti apa dan bagaimana bisa memproduksi pupuk organik. Dengan proyek ini, mereka didampingi untuk memproduksi pupuk organik, memproduksi mol, dan rata-rata di semua kelompok yang kami kunjungi mengatakan semua anggota kelompoknya sudah
paham dan memiliki keterampilan untuk menghasilkan pupuk organik. Pendampingan berkelompok ini juga memungkinkan bahwa mereka semua bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dalam kelompok. Para anggota kelompok mengatakan jauh sebelum mereka didampingi ini, mereka sering membeli sayur, sering membeli pupuk. Tetapi saat ini mereka sudah bisa memproduksi pupuk organik sendiri, sudah bisa menghasilkan sayur-sayuran sendiri, sehingga kebutuhan sayur keluarga terpenuhi dari kebun sendiri dan dari kebun kelompok. Jadi pengeluaran keluarga untuk beli sayur dan beli pupuk tidak ada lagi setelah pendampingan ini. Dalam pikiran saya, kalau orang pertanian organik itu sebelum mengetahui secara keseluruhan, bertani tentu untuk pertama-tama itu menghasilkan uang. Ternyata uang itu, penghasil ekonomi itu dampak kesekian. Tapi dari cerita kelompok yang pertama itu bagaimana mereka menikmati sayur yang sehat, lalu kemudian tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli sayur, atau ketika ada kebutuhan lain, beras, vicin, lauk pauk dan sekolah diperoleh dari hasil penjualan itu, lalu kebersamaan mereka terus meningkat. Ternyata keuntungan, kesuksesan itu tidak hanya bisa diturut dengan seberapa uang yang mereka dapat, tapi tadi pola perilaku mereka berubah, ada nilai-nilai kehidupan mereka berubah, ada yang bisa menjadi fasilitator untuk kelompok lain. Jadi dia bisa, orang bilang, tidak saja berdampak secara internal bagi kelompok, tapi ada efek bagi orang lain, dampak yang lebih luas ke masyarakat. Secara berkelompok, mereka sudah memiliki uang kas kelompok atau mereka sebut dengan UBSP. Rata-rata saat ini mereka memiliki UBSP 3.500.000 sampai dengan 12 juta rupiah. Dana ini dipinjamkan kepada semua anggota dengan bunga yang sangat rendah. Dan yang menarik, pinjaman uang ini dipergunakan oleh semua anggota rata-rata untuk membiayai pendidikan anak. Ada dampak yang lebih luas yang sebelumnya tidak terpikirkan akan terjadi dari implementasi proyek ini, yaitu sudah ada 4 desa yang secara resmi, baik pemerintah desanya maupun anggota kelompok tani di desa itu meminta kepada salah satu kelompok di paroki Rangga, yaitu kelompok Gejur Gempul, meminta kelompok ini melatih pemerintah desa dan anggota kelompok tani di 4 desa di sekitar kelompok itu di bidang pertanian organik. Di Gejur Gempur ini, mereka pemerintah desanya sudah mengalokasikan dana sekitar 101 juta rupiah untuk pengelolaan lahan desa, untuk menanam jahe, dan pengelolaan diserahkan ke kelompok Gejur Gempur. Kelompok ini juga sudah mengembangkan jahe dan tanaman-tanaman apotik hidup lainnya, dan mereka telah menghasilkan sari herbal Liakae, itu yang mereka kasih nama sari herbal Liakae. Mereka telah menjual 6.273 kemasan sampai ke luar daerah senilai
Rp313.650.000. Kelompok lain di Paroki Langga, dampingan Bindoso, kepala desanya atau perangkat desanya merasa tertarik dengan keberhasilan kelompok ini dan telah berkomitmen akan mengalokasikan dana desa untuk pengembangan secara masif pertanian organik di desa. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya kita ini mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Hanya persoalan adalah bagaimana hal-hal yang sangat sederhana ini dijadikan sesuatu yang berguna. Yang kedua, mereka merasa bangga dalam diri mereka. Ketika berdiskusi dengan masyarakat lain, pengalaman-pengalaman mereka diseringkan dan mendapatkan pengakuan dari pihak lain, mereka akhirnya merasa bahwa mereka dihargai di tengah masyarakat. Kemudian mereka sendiri merasa bahwa masalah mereka sudah atasi sendiri. Masalah ketersediaan sayur-sayuran pangan sehat di rumah tangga itu sudah mereka atasi sendiri dengan ketersediaan sayur di rumah masing-masing. Kemudian juga masalah pupuk. Berarti masalah pupuk ini mereka sudah selesaikan dengan keterampilan yang mereka miliki untuk membuat pupuk. Yang berikut termasuk pestisida. Mereka sudah bisa membuatnya sendiri. Artinya bahwa pendampingan Caritas sangat bermanfaat bagi mereka. Saya merefleksikan bahwa perhatian bagi para orang kecil itu adalah merupakan suatu wujudan panggil suci gereja. Karena dalam pelayanan ini, disitulah kita menampilkan wajah sosial gereja. Disitulah kita melanjutkan karya keselamatan dari Sang Pencipta kita. Karena apa? Yang paling pertama adalah yang harus dimiliki oleh setiap staf atau teman-teman yang ada dalam adalah komitmen. Yang kedua adalah keberpihakan. Yang ketiga adalah berjalan dalam proses, tidak bisa satu kali jadi. Dan yang berikut adalah lakukanlah pekerjaanmu dengan sepenuh hati atau dalam kasih. Hasil evaluasi di tingkat komunitas ini dibahas bersama dengan Caritas Keuskupan Ruteng serta komisi-komisi terkait untuk melihat rekomendasi-rekomendasi dari kendala yang ditemui di tingkat komunitas. Terima kasih banyak kepada Development and Peace yang sudah dengan perhatian mendukung program ini sehingga keluarga-keluarga yang kesulitan di wilayah Keuskupan Ruteng bisa tertolong melalui pendampingan ini. Terima kasih kepada Caritas Ruteng yang sudah mengimplementasikan proyek ini dengan baik dan atas dukungan dan kerjasama seluruh komponen yang ada di Keuskupan. Jadi saya sendiri sangat bangga dengan, sangat puas dengan hasil-hasil yang dilakukan oleh situasi kelompok saat sekarang, hasil dampingan Caritas teman-teman di lapangan. Sebagai pastor Prokie, tentu merasa bersyukur ya, karena Caritas ini baik dari Keuskupan Ruteng maupun dari Jakarta Indonesia karena peduli ya untuk menangani kelompok ini, baik dari pengetahuan maupun pelatihan-pelatihan. Harapan saya sekarang Pak, supaya tim dari Caritas, Romo Yuven, Romo Beben, Pak Dedi, Pak Heri mereka, terus ada beberapa orang lagi teman-teman kantor Caritas, jangan sampai kendur lah untuk terus membimbing kami. Begitu. Berilah kami semangat supaya apa yang Caritas beri, kami juga tetap semangat. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Caritas. Dan
kami rasa berterima kasih sekali. Kami rasa berterima kasih sekali. Banyak sekali manfaatnya untuk kami, keuntungannya. Habis itu, selama ini kalau kami sudah berkumpul di sini, ini sudah pondok ini sebagai tempat untuk kami berkumpul. Di sini kami banyak sekali curhatlah di sini. Harapan kami ke depannya ini, semoga saja yang dari Caritas itu tidak sungkan ya, maksudnya walaupun kami dengan keadaan kami di sini tidak pernah mereka ini tidak pernah jenuh lah untuk mengunjungi kami di sini. Semoga saja diberkati oleh Tuhan mereka di atas itu supaya senantiasa diberi kesehatan supaya bisa tetap mengunjungi kami di sini. Salam bela rasa. 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 Salam bela rasa.